Bab 151. Dia berpikir lagi, Tuan Paman Liu Zhengfeng dan Penatuaku, yang satu adalah guru yang jujur, yang lain adalah penatua dari Sekte Iblis. Keduanya memiliki cara yang berbeda tentang kebenaran dan kejahatan, dan situasi mereka seperti api dan air, tetapi ketika datang ke sajak, mereka memiliki hati dan jiwa yang sama, mereka menjadi teman dekat, dan bersama-sama menciptakan lagu ini, Swordsman, yang luar biasa. Ketika mereka berdua mati bergandengan tangan, mereka jelas tidak memiliki penyesalan di hati mereka. Itu jauh lebih baik daripada aku sendirian di dunia ini, dicurigai oleh tuanku dan ditinggalkan oleh adik perempuanku. Adik laki-lakiku dibunuh oleh tanganku sendiri. Aku tidak bisa menahan perasaan sedih, air mata jatuh pada skor musik yang jatuh, dan aku tidak bisa menahan isak tangis. Suara pria bambu hijau keluar dari semak-semak bambu lagi. Teman ini, mengapa kamu menangis? Ling Hu Chong berkata, junior ini melukai dirinya sendiri, dan mengingat kematian dua senior yang menulis lagu ini. Tuan, dengan mengatakan itu, dia berbalik. Pria bambu hijau itu berkata, teman kecil, aku punya beberapa hal untuk ditanyakan, silakan masuk dan membicarakannya. Ling Hu Chong baru saja mendengar bahwa dia sombong dan kasar ketika berbicara dengan Wang Yuanba, tapi dia sangat sopan, untuk dirinya sendiri, bukan siapa-siapa, yang sangat tidak terduga. Selain itu, dia berkata, jangan berani, jika kamu memiliki pertanyaan dari senior, junior akan memberitahumu. Perlahan berjalan ke hutan bambu. Saya melihat 5 rumah kecil di depan saya, yang kedua dari kiri dan yang ketiga dari kanan, semuanya terbuat dari bambu yang tebal. Seorang lelaki tua keluar dari rumah kecil di sebelah kanan, dan berkata sambil tersenyum, teman kecil, silakan masuk dan minum teh. Ling Hu Chong melihat lelaki bambu hijau itu bertubuh agak bungkuk, rambut di kepalanya jarang, tangan besar dan kaki besar, tetapi dia sangat energik. Segera membungkuk dan memberi hormat, dan berkata, junior Ling Hu Chong, beri hormat kepada senior. Pria bambu hijau itu tertawa dan berkata, saya hanya beberapa tahun lebih tua dari saya, jadi tidak perlu sopan, silakan masuk, silakan masuk. Ling Hu Chong mengikutinya ke dalam rumah kecil, melihat meja, kursi dan dipan semuanya terbuat dari bambu. Ada gambar tinta bambu tergantung di dinding, dengan buratan vertikal dan horizontal serta tinta yang menetes, yang memiliki arti agak suram. Ada yaokin dan dong kiau di atas meja. Pria bambu hijau menuangkan semangkuk teh hijau dari teko tembikar, dan berkata, tolong, teh. Ling Hu Chong mengambilnya dengan kedua tangan, membungkuk dan berterima kasih. Laki-laki bambu hijau itu berkata, teman kecil, aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan skor ini, bisakah kamu memberitahuku? Ling Hu Chong tercengang, mengira ada banyak rahasia dalam asal-muasal skor ini, bahkan tuan dan istri pun tidak melaporkan. Namun hari itu Liu Zhengfeng dan Ku yang menyerahkan lembaran musik tersebut kepada diri mereka sendiri, niatnya adalah untuk mewariskan lembaran musik tersebut kepada generasi mendatang agar tidak hilang. Meski keduanya sudah tua, selain mereka berdua, bagaimana mungkin ada orang ketiga di dunia yang mengajarkan lagu ini? Bahkan jika masih ada JRN yang mahir dalam ritme di dunia, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya dalam hidupnya yang singkat. Dia merenung sejenak, lalu berkata, dua senior yang menulis lagu ini, yang satu pandai memainkan kin dan yang lainnya pandai memainkan seruling. Keduanya menjadi teman dekat dan menulis lagu ini bersama. Sayangnya, mereka bertemu malapetaka dan meninggal pada saat yang sama. Ketika senior akan meninggal, dia menyerahkan lagu ini kepada murid-muridnya, dan memerintahkan murid-muridnya untuk mengunjungi dan mencari ahli waris, agar tidak menyebabkan lagu ini hilang dalam ketidakjelasan, dan menghilang sejak saat itu. Setelah jeda, dia melanjutkan, siswa harus mendengarkan senior, piano bibi ini. Keterampilan Xiao, saya sangat senang bahwa lagu ini telah bertemu dengan Allah, jadi saya meminta senior saya untuk menerima partitur ini, dan memberikannya kepada ibu mertuaku, agar muridku dapat memenuhi amanat pencipta lagu ini, dan memenuhi keinginannya. Berkata dengan kedua tangan dengan hormat serahkan lembaran musiknya. Tetapi lelaki bambu hijau itu merasa tidak nyaman untuk mengambilnya, dan berkata, saya harus bertanya kepada bibi saya terlebih dahulu, saya tidak tahu apakah dia akan menerimanya. Hanya suara ibu mertua yang terdengar dari kecil, rumah di sebelah kiri dan berkata, Tuan Ling Hu benar dan murah hati. Ku Jianhui, tapi kami tidak sopan dan malu. Saya hanya tidak tahu nama dua komposer senior, bisakah Anda memberitahu saya?
Tidak terlalu tua, Ling Hu Chong berkata, senior, jika kamu bertanya, kamu harus melaporkannya. Kedua senior yang menulis musik adalah Liu Zhengfeng, Paman Liu, dan tetua Kuyangku lainnya. Keduanya, Ling Hu Chong berkata, senior, apakah kamu mengenali kalian berdua, Liuku? Ibu mertua tidak menjawab secara langsung, dia merenung sejenak, dan berkata, Liu Zhengfeng adalah guru dari sekolah Hengshan, Kuyang adalah seorang penatua dari Sekte Iblis. Kedua belah pihak berseteru, bagaimana mereka bisa membuat lagu ini bersama-sama? Alasannya sangat sulit untuk diketahui. Meskipun Ling Hu Chong belum pernah bertemu dengan ibu mertuanya, tetapi setelah mendengarkan dia memainkan kin dan seruling, dia hanya merasa bahwa dia adalah seorang senior yang anggun dan baik hati, yang tidak akan pernah menipu dan mengkhianatinya, asal jelas bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Dengan cara yang sama, bagaimana Liu Zhengfeng mencuci tangannya di baskom emas, bagaimana pemimpin kiri dari faksi Songshan mengeluarkan bendera untuk menghentikan mereka, bagaimana Liu Ku dan dua orangnya jatuh di bawah kekuatan master dari faksi Songshan, bagaimana mereka bermain bersama di hutan belantara, dan bagaimana mereka mempercayakan diri untuk menemukan mereka ketika mereka sekarat. Saya mengatakan yang sebenarnya satu persatu tentang sahabat karib yang menyampaikan lagu, dan hanya menghilangkan bagian di mana Tuan Mo dan membunuh Fei Bin. Ibu mertua mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah Ling Hu Chong selesai berbicara, ibu mertuanya bertanya, ini jelas sebuah partitur musik, tetapi mengapa Raja Pedang Emas Yuanba mengatakan itu adalah buku rahasia seni bela diri? Tolong beritahu Lin Pingzi bagaimana. Wang bersaudara menjadi mencurigakan. Ibu mertua berkata, jadi begitu. Dia berhenti dan berkata, Anda hanya perlu memberitahu Tuan dan istri Anda tentang alasan ini. Bukankah itu akan menghindari banyak kecurigaan yang tidak perlu? Saya orang asing yang belum pernah bertemu sebelumnya, mengapa? Sebaliknya, Anda terus terang kepada saya. Ling Hu Chong berkata, saya tidak mengerti alasannya. Sepertinya setelah mendengarkan penampilan elegan senior, saya sangat mengagumi senior Gao Feng, dan saya tidak curiga sedikitpun. Ibu mertua berkata, jadi, apakah kamu memiliki kecurigaan terhadap Tuan dan istrimu? Ling Hu Chong terkejut, dan berkata, aku benar-benar tidak berani, hati guru, saya memiliki banyak keraguan tentang murid-murid saya. Sayangnya, ini juga kesalahan guru saya. Tidak, ibu mertua berkata, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda tidak cukup kuat. Anak muda seharusnya, bukan seperti ini, tapi apa alasannya? Apakah kamu sakit parah baru-baru ini, atau kamu terluka parah? Ling Hu Chong berkata, apakah itu cedera serius, luka dalam yang parah? Keponakan Zuxian, bawa pemuda ini ke jendelaku dan tunggu aku untuk mendapatkan denyut nadi. Pria bambu hijau itu berkata, ya, mengarahkan Ling Hu Chong ke jendela rumah kecil di sebelah kiri. Menyuruhnya untuk memasukkan tangan kirinya melalui tirai bambu tipis. Di dalam tirai bambu, ada lapisan kerudung lagi. Ling Hu Chong hanya bisa melihat sosok samar-samar, tapi tidak bisa melihat fitur wajah sama sekali. Hanya merasakan 3 jari dingin menyentuh urat pergelangan tangannya. Ibu mertua hanya memegangnya sebentar, lalu berteriak kaget, dan berkata, ini sangat aneh. Setelah beberapa lama, dia berkata, tolong ganti tangan kananmu. Setelah dia selesai mengambil nadi kedua tangannya, dia terdiam untuk waktu yang lama. Bab 152. Ling Hu Chong tersenyum kecil, dan berkata, senior, kamu tidak perlu khawatir tentang hidup atau mati muridmu. Murid itu tahu bahwa nasibnya tidak lama lagi, dan semuanya telah diabaikan. Kata ibu mertua, mengapa kamu tahu bahwa nasibmu tidak lama lagi? Ling Hu Chong berkata, murid itu secara tidak sengaja membunuh adik laki-lakinya dan kehilangan buku rahasia Xixia. Guru, aku hanya berharap untuk menemukan buku rahasia itu secepat mungkin, dan serahkan ke tuannya, sehingga saya bisa bunuh diri untuk berterima kasih kepada adik laki-laki saya. Ibu mertua berkata, buku rahasia Xixia. Itu mungkin bukan hal yang hebat. Bagaimana kamu membunuh juniormu karena kesalahan? Ling Hu Chong segera menjelaskan bagaimana 6 Dewa Taugu menyembuhkan dirinya sendiri, bagaimana 6 ki asli bertarung dalam tubuhnya, bagaimana adik perempuannya mencuri buku rahasia Sekte Master untuk menyembuhkan lukanya, dan bagaimana adik laki-lakinya Lu Deyu memaksakan diri untuk menolak pelafalan, cara menunjukkannya sendiri, cara memukul terlalu keras dan membunuhnya, dan semuanya dijelaskan satu persatu. Mendengar itu, ibu mertua berkata, kamu tidak membunuh adik laki-lakimu. Ling Hu Chong terkejut, dan berkata, aku tidak membunuhnya.
Adik laki-lakimu dibunuh oleh seseorang yang lain. Ling Hu Chong bergumam, siapa yang membunuh adik laki-laki lu? Ibu mertua berkata, orang yang mencuri buku rahasia belum tentu pembunuh adik laki-lakimu, tetapi ada berapa banyak dari mereka. Akan ada beberapa keterikatan. Ling Hu Chong menghela nafas panjang, dan segera mengeluarkan sebuah batu besar dari dadanya. Dia sudah berpikir pada saat itu, bagaimana dia bisa mengendalikan kematian Lu Deyu jika dia mengetuk titik akupuntur Tanzong Lu Deyu dengan ringan. Saya hanya merasa samar-samar di hati saya bahwa meskipun Lu Deyu tidak bunuh diri, dia mati untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa seorang pria mengelak dari kesalahannya dan menemukan beberapa alasan untuk memaafkan dirinya sendiri? Hari-hari ini, Yue Lingshan dan Lin Pingzi sangat dekat. Dia sedih dan kecewa, dan merasa bahwa dia tidak tertarik pada kehidupan. Dia hanya memikirkan kata, kematian. Sekarang ketika ibu mertua menyebutkannya, dia segera merasakan kemarahan yang luar biasa, balas dendam. Balas dendam, kamu harus membalaskan dendam saudara muda lu. Ibu mertua berkata lagi, kamu mengatakan bahwa ada 6 jalur energi sejati di tubuhmu, tetapi aku merasa ada 8 denyut nadimu, mengapa begitu? Ling Hu Chong tertawa terbahak-bahak, dan menjelaskan alasan biksu itu tidak menyembuhkan dirinya sendiri. Ibu mertua tersenyum sedikit dan berkata, Yang Mulia memiliki watak yang ceria. Meskipun denyut nadi Anda kacau, itu tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Saya akan bermain piano lagi, bagaimana Anda menyukainya? Ling Hu Chong berkata, Senior, aku menghargainya dari lubuk hatiku. Ibu mertua itu, ia dengan suara, irama piano terdengar lagi. Kali ini melodinya begitu lembut, seperti orang yang mendesah lembut, atau seperti embun pagi yang membasahi kelopak bunga, dan angin pagi dengan lembut meniup ranting willow. Setelah lama Ling Hu Chong tidak mendengarkan, kelopak matanya menjadi berat dan berkata dalam hati, aku tidak bisa tidur, aku sedang mendengarkan seniorku memainkan piano, jika aku tertidur, bukan. Tidak sopan, tertutup, tidak bisa dibuka lagi, tubuh lemas jatuh ke tanah, lalu tertidur. Dalam tidurku, samar-samar aku masih mendengar suara lembut piano, seolah ada tangan lembut membelai rambutku, seolah aku kembali ke masa kecilku, dipelukan kekasihku, dicintai dan dirawat olehnya. Setelah sekian lama, suara sitar berhenti. Ling Hu Chong bangun dengan kaget, buru-buru bangun, dia tidak bisa menahan rasa malu, dan berkata, sialan, aku tidak berkonsentrasi mendengarkan senior, tapi saya tertidur. Saya benar-benar merasa takut. Ibu mertua berkata, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya hanya memainkan melodi, awalnya dimaksudkan untuk menghipnotis Anda, energi sejati dalam tubuhmu. Coba gunakan energi dalam dirimu sendiri, dan rasa jijik telah berkurang. Ling Hu Chong sangat gembira, dan berkata, terima kasih senior. Segera ia duduk bersila di atas tanah, tenggelam napas batinnya, hanya merasa bahwa 8 ki masih bertentangan satu sama lain, tetapi adegan sebelumnya darah mengalir deras di dada dan muntah tak tertahankan telah sangat berkurang, tetapi setelah hanya bernapas sebentar, dia menjadi pusing lagi, dan jatuh ke tanah di satu sisi tubuhnya. Pria bambu hijau bergegas maju untuk membantunya berdiri, dan membantunya masuk ke kamar. Ibu mertua berkata, 6 dewa lembah persik dan Master Buji memiliki keterampilan yang mendalam, dan energi sejati yang mereka tanam tidak dapat diperbaiki oleh suara piano saya yang dangkal. Sebaliknya, itu menyebabkan Yang Mulia sangat menderita. Saya sangat menyesal. Ling Hu Chong buru-buru berkata, apa kata senior? Tanda tanya, ayolah, muridku mendapat banyak manfaat dari mendengarkan lagu ini. Pria bambu hijau itu mengambil pulpennya, mencelupkan tinta ke dalam batu tinta, dan menulis di atas kertas, tolong ajari aku lagu ini, dan aku akan bermanfaat bagimu seumur hidup. Ling Hu Chong tiba-tiba tersadar, berkata, aku berani meminta seniorku untuk mengajarkan lagu ini, agar aku bisa memulihkan diri perlahan-lahan. Bambu hijau pria itu tampak bahagia dan mengangguk lagi dan lagi. Ibu mertua tidak segera menjawab, tetapi setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana keterampilan pianomu? Bisakah kamu memainkan sebuah karya? Ling Hu Chong tersipu, dan berkata, aku belum pernah mempelajarinya sebelumnya, dan saya tidak tahu apa-apa. Saya harus mempelajari keterampilan piano tingkat lanjut ini dari para pendahulu saya benar-benar lancang, mohon maafkan saya karena sombong. Segera, dia membungkuk kepada pria bambu hijau itu dan berkata, saya akan mengambil cuti saya sekarang. Ibu mertua berkata, Yang Mulia, pergi perlahan.
Saya malu dengan hadiah musik Anda yang indah, dan saya malu untuk membalas Anda. Cedera Anda sulit untuk pulih, dan juga mengganggu untuk dipikirkan. Keponakan Zhu, Anda akan mengajari Ling Hu Shaojun metode bermain piano besok. Jika dia sabar dan bisa tinggal di Loyang untuk waktu yang lama, maka saya sampaikan lagu ini, Pure Heart and Universal Goodness Mantra, kepadanya, dan tidak apa-apa. Dua kata terakhir diucapkan dengan suara lembut, nyaris tak terdengar. Keesokan paginya, Ling Hu Chong datang ke sekolah menengah Zushe di Gam untuk belajar piano. Pria bambu hijau mengeluarkan Jiaowei Tongqin, memberinya ritme, dan berkata, 12 ritme musik adalah Huangzong, Dalu, Taichu, Jiazong, Guxi, Zhonglu, Ruibin, Linzong, dan Yi. Ze, Nanlu, Wuxie, dan Yingzong. Ini sudah ada sejak zaman kuno. Dikatakan bahwa Kaisar Kuning memerintahkan Linglun menjadi hukum, dan mendengar lagu burung phoenix untuk membuat 12 ritme. Yaoqin 7 senar, dengan istana, bisnis, klakson, tanda, Yu 5 nada, senar pertama Huangzong, senar ketiga Gongdiao, nada kelima adalah slow angel, Qingshan, Gongdiao, slow gong, dan Ruibin Tun. Sekarang jelaskan detailnya secara bergantian. Meskipun Ling Hu Chong tidak tahu apa-apa tentang ritme, dia berbakat dan pintar, dan dia bisa mengerti sedikit. Green Bamboo Weng sangat menyukainya, dan segera mengajarinya meraba, mengajarinya mencoba lagu yang sangat pendek di Xiaoyin. Ling Hu Chong mempelajarinya beberapa kali, dan ketika dia memainkannya, meskipun nadanya tidak akurat dan jarinya tersentak-sentak, tetapi dia memikirkan kata Bisiao di dalam hatinya, dan dia merasa puas diri seperti langit biru dan sebuah langit tak berawan. Di akhir lagu, ibu mertua mendengarkannya di kamar sebelah, menghela nafas pelan, dan berkata, Tuan muda Ling Hu, kamu sangat pintar belajar piano, kamu mungkin bisa belajar mantra hati murni dan kebaikan universal segera. Pria bambu hijau itu berkata, Bibi, Kak Ling Hu adalah seorang pemula hari ini, tetapi ketika dia memainkan lagu di Xiaoyin, citra di piano lebih tinggi daripada keponakannya. Piano adalah suara hatinya, mungkin karena keterbukaan pikirannya. Ling Hu Chong berterima kasih. Senior telah memenangkan penghargaan, saya tidak tahu kapan dan bulan apa sebelum murid dapat memainkan song dari Swordsman seperti senior. Ibu mertua kehilangan suaranya, kamu juga ingin memainkan lagu Song of Swordsman, song. Ling Hu Chong tersipu, dan berkata, saya bisa mendengarkan senior pertunjukan Qin dan seruling kemarin, dan hati saya sangat iri. Tentu saja, itu adalah angan-angan. Bahkan jika senior Luzu tidak bisa bermain, bagaimana saya bisa melakukannya? Dan setelah beberapa lama, dia berkata dengan suara rendah, jika kamu bisa bermain piano, itu akan bagus. Suara itu memudar, diikuti dengan desahan lembut. Bab 153. Selama lebih dari 20 hari seperti ini, Ling Hu Chong datang ke rumah bambu di Gam untuk belajar piano di pagi hari, dan dia tidak kembali sampai sore hari. Dia juga makan siang di rumah bambu hijau. Rasanya bahkan lebih baik bila ada anggur enak setiap kali makan. Meskipun Elf Zueng tidak banyak minum, anggur yang dia siapkan sangat berkualitas tinggi. Dia tahu banyak tentang industri anggur, tidak hanya asal anggur berkualitas dunia, tetapi juga tahun dan tempat asalnya, yang dapat diidentifikasi segera setelah dicicipi. Ling Hu Chong mendengar bahwa dia belum pernah mendengarnya, tidak hanya belajar piano darinya, tetapi juga belajar arak darinya. Selama beberapa hari, lelaki bambu hijau itu pergi menjual barang-barang bambu, dan ibu mertua mengajarinya melalui tirai bambu. Belakangan, Elf Zueng tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang diajukan Ling Hu Chong di Qin, jadi dia harus meminta ibu mertua untuk menunjukkannya. Tapi Ling Hu Chong belum pernah melihat ibu mertuanya, tapi suaranya lembut, dia seperti putri dari semua orang, bagaimana dia bisa terlihat seperti wanita tua yang tinggal di gang miskin. Diharapkan dia pandai musik dan telah dikultivasi secara mendalam sejak dia masih kecil, sehingga suaranya juga menyenangkan, dan tidak akan berubah sampai usia tua. Suatu hari Ling Hu Chong bertanya, Nenek, saya pernah mendengar seniorku mengatakan bahwa lagu Pendekar diubah dari Guang Ling San yang dimainkan oleh Ji Kang, dan Guang Ling San adalah tentang puisi ini. Tentang pembunuhan Raja Han. Aku mendengar ibu mertuaku memainkan Pendekar Pedang sebelumnya, tapi itu sangat lembut dan ringan, sepertinya sangat berbeda dari adegan kemurahan hati dan kematian Nizeng. Tolong beri aku saran, Lau berkata, dalam
Lagu Perasaan Lembut adalah tentang suasana hati saudara perempuan Nizeng. Kedua bersaudara itu sangat mencintai satu sama lain. Setelah Nizeng meninggal, saudara perempuannya pergi untuk mengambil jenazah, sehingga nama saudara laki-lakinya akan diteruskan turun ke generasi mendatang. Anda dapat merasakan perbedaan dalam sajak piano, yang menunjukkan bahwa Yu cukup berbakat dalam temperamen. Setelah jeda, suaranya menurun, dan dia berkata, jika Anda dan saya dapat menghabiskan lebih banyak waktu bersama, Sao Jun akan dapat mempelajari Song of Swordsman ini di masa depan, tapi itu tergantung pada takdir. Ling Hu Chong belajar piano akhir-akhir ini di sekolah menengah Luzulen, sering mendengarkan kata-kata lembut dan baik hati ibu mertua, memikirkan usia tuanya dan harapan hidupnya sendiri. Nasib ini akan segera berakhir. Dalam hatinya merasa masam, dia berkata, saya berharap ibu mertua saya akan panjang umur dan sehat, dan umur murid akan lebih panjang, sehingga saya bisa belajar lebih banyak dari ibu mertua saya. Ibu mertua menghela nafas, dan berkata dengan lembut, hidup ini tidak kekal, dan kebetulan tidak dapat diungkapkan. Lagu Pendekar Pedang, ini memang sedikit berbeda dengan Guang Lingsan. Raja Han kemudian dibunuh oleh seorang prajurit. Lagu dari sitar dinaikkan sangat tinggi, dan senar putus ketika dinaikkan lagi. Suara seruling sangat rendah sehingga keponakan bambu saya tidak bisa memainkannya. Qin Xiao juga memiliki bagian nada yang cepat dan melompat, yang berarti, meskipun seorang ksatria telah mati, semangat kepahlawanannya akan bertahan selamanya. Menurut catatan sejarah, yang ditusuk oleh Nizeng bukanlah Raja Han, tetapi Xia Lei, jadi tidak perlu masuk ke dalamnya. Ling Hu Chong menamparkan pahanya, dan berkata, Nenek, kamu benar-benar baik. Murid dicerahkan oleh ibu mertua saya seperti ini. Tidak ada salahnya menderita 10 kali ketidakadilan dan kemunduran. Petik 2. Ibu mertua berhenti berbicara, dan melodi dari piano terdengar, dan itu adalah musik tarian yang tidak terkendali. Beberapa hari kemudian, ibu mertua mengajari saya sebuah lagu, Thinking of You, yang merupakan lagu Tiongkok kuno dengan irama yang lembut. Ling Hu Chong mendengarkannya beberapa kali dan memainkan piano sesuai aturan. Tanpa sadar, dia memikirkan adegan bersenang-senang dengan kekasih masa kecil Yue Lingshan, berlatih pedang di air terjun, berpikir untuk mengantarkan makanan di tebing, dan kelembutan adik perempuan juniornya untuknya, dan kemudian Lin Pingzi datang tanpa alasan. Saudari junior memperlakukan dirinya sendiri dengan acuh tak acuh hari demi hari. Dia merasa sedih, tiba-tiba, nada piano berubah, dan beberapa lagu rakyat Fujian muncul, persis seperti yang dinyanyikan Yue Lingshan saat dia menuruni tebing hari itu. Dia terkejut, dan segera berhenti bermain. Ibu mertua berkata dengan lembut, kamu memainkan lagu, Thinking of You, ini dengan sangat baik. Arti dan emosinya harmonis, dan musiknya sangat dipahami. Kamu pasti memikirkan masa lalu di dalam hatimu. Hanya saja suara Fujian tiba-tiba muncul, dan nadanya seperti gaul. Lagunya sangat membingungkan, tapi apa alasannya? Ling Hu Chong awalnya ceria, dan pikiran ini sudah lama membara di dadanya, dan ibu mertua telah sangat baik padanya selama lebih dari 20 hari, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk mengungkapkan cinta pahitnya pada Yue Lingshan Mood. Dia hanya berbicara di awal, dan kemudian tidak bisa menahan lagi, dan dia melanjutkan dengan mengatakan segala macam hal, dan dia menganggap ibu mertuanya sebagai nenek, ibu, atau kakak perempuan atau adik perempuannya sendiri. Baru kemudian merasa malu, dan berkata, Nenek, saya sudah lama mengomel tentang pikiran membosankan murid saya, itu benar-benar, sungguh. Ibu mertua berkata dengan lembut, kamu tidak bisa memaksakan masalah, takdir. Orang dahulu berkata dengan baik, setiap orang memiliki takdir karma, jangan iri pada siapapun. Ling Hu Sao Jun, meskipun kamu frustrasi hari ini, kamu tidak akan dapat memiliki pasangan lain sebelum awal masa depan. Ling Hu Chong berkata, dengan lantang berkata, saya tidak tahu berapa hari lagi saya bisa hidup. Pikiran tentang keluarga tidak akan pernah ada. Sang ibu mertua berhenti berbicara, dan piano berbunyi pelan. Petik 2. Ling Hu Chong mendengarkan sebentar, lalu tertidur. Ibu mertua berhenti bermain piano dan berkata, sekarang saya akan mulai mengajari Anda lagu ini, dan akan memakan waktu sekitar 10 hari bagi Anda untuk mempelajarinya. Setelah itu, Anda dapat memainkannya setiap hari. Meskipun keterampilan sebelumnya bisa tidak sembuh total, akan selalu ada beberapa keuntungan. Ling Hu Chong menjawab, iya. Ibu mertua segera memberikan fingering score, dan Ling Hu Chong menghafalnya dengan hati-hati.
Setelah belajar seperti ini selama 4 hari, pada hari kelima Ling Hu Chong ingin pergi ke gang untuk belajar piano lagi. Tiba-tiba Lao Denwo datang dengan tergesa-gesa dan berkata, "Kak, Tuan menyuruh kita pergi besok." Ling Hu Chong terkejut, dan berkata, "Besok lalu aku pergi. Aku ingin mengatakan, aku belum mempelajari semua musik piano, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutku, aku menarik kembali." Lao Denwo berkata, "Guru menyuruhmu untuk berkemas dan pergi besok pagi." Ling Hu Chong setuju, dan segera berjalan ke pondok bambu hijau, dan berkata kepada ibu mertuanya, "Murid itu akan pergi besok." Ibu mertua terkejut untuk waktu yang lama diam-diam. Setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, "Pergilah terburu-buru. Kamu belum mempelajari seluruh lagu." Ling Hu Chong berkata, "Ini murid juga berpikir begitu. Hanya saja perintah guru sulit dilanggar. Selain itu, kami sebagai tamu di negeri asing, Anda tidak bisa tinggal di rumah seseorang untuk waktu yang lama." Ibu mertua berkata, "Itu benar, pengajaran melodi dan penjarian saat ini sama dengan di masa lalu." Ling Hu Chong menghabiskan waktu berhari-hari dengan ibu mertuanya itu. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya, tetapi dari suara piano, dia tahu bahwa dia sangat menyayanginya, seperti seorang kerabat. Hanya saja dia acuh tak acuh, dan dia tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang memprihatinkan, dan langsung mencampurkannya dengan kata lain. Jelas tidak ingin dia tahu apa yang diinginkannya. Orang yang paling peduli pada Ling Hu Chong di dunia ini awalnya adalah Yue Bukun dan istrinya, Yue Lingsan dan Lu Dayu. Sekarang setelah Lu Dayu meninggal, Yue Lingsan menaruh seluruh hatinya pada Lin Pingzi. Dia merasa bahwa satu-satunya kerabat yang sebenarnya adalah Elf Zuweng dan ibu mertuanya. Bab 154. Selama hari ini, dia ingin memberitahu Green Bamboo Weng beberapa kali bahwa dia ingin tinggal di gang ini, mempelajari kin dan suling dan keahlian bambu, dan tidak pernah kembali ke sekolah Huasan. Tetapi ketika dia memikirkan sosok cantik Yue Lingshan, dia tidak bisa melepaskannya. "Saya berpikir, bahkan jika adik perempuan saya mengabaikan saya hanya melihatnya sekali sehari. Bahkan jika saya hanya melihat punggungnya dan mendengar suaranya, itu bagus. Selain itu, dia tidak mengabaikannya, saya." Di malam hari pada kesempatan perpisahan, saya sangat terikat dengan pria bambu hijau dan ibu mertua. Pergi ke jendela ibu mertua, berlutut dan menyembah beberapa kali, samar-samar melihat tirai bambu, tetapi ibu mertua juga berlutut dan membalas hormat, dan mendengarnya berkata, "Saya mewariskan keterampilan kin Anda untuk membalas Anda atas hadiah musik. Mengapa Tuan Muda Ling Hu melakukan ini? Hebat hadiah." Ling Hu Chong berkata, "Kita akan pergi hari ini, dan aku tidak tahu kapan kita bisa mendengarkan melodi senior lagi." Ling Hu Chong tidak akan mati, dia akan datang mengunjungi ibu mertuaku dan Zuweng lagi. Tiba-tiba berpikir dalam hati, keduanya sudah tua, saya tidak tahu berapa tahun mereka harus hidup. Lain kali saya datang ke Loyang, saya mungkin tidak akan melihat mereka lagi. Memikirkan kehidupan itu seperti mimpi, aku tidak bisa tidak berbicara lalu tersedak. Ibu mertua berkata, "Tuan Ling Hu, ketika kita pergi, saya punya nasihat." Ling Hu Chong berkata, "Ya." Ling Hu Chong tidak berani atau melupakan ajaran para senior. Ling Hu Chong berkata, "Ya." Dengan hati yang sakit, dia membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal pada pria bambu hijau itu. "Saya hanya bisa mendengar suara piano di rumah kecil di sebelah kiri, yang merupakan lagu kuno, Tin King." Keesokan harinya, Yue Bukun dan rombongannya mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yuanba dan putranya, dan pergi ke utara dengan perahu menyusuri sungai Luoshui. 5 Wang Yuanba, kakek nenek dan cucu dikirim langsung ke kapal, dan mereka mengemas anggur dan makanan, dan hadiahnya sangat kaya. Sejak Wang Jiajun dan Wang Jiaju bersaudara mematahkan lengan Ling Hu Chong hari itu, Ling Hu Chong dan 3 generasi leluhur dan cucu keluarga Wang tidak lagi berbicara satu sama lain. Pada saat perpisahan ini, dia juga memutar matanya dan mengabaikan mereka berlima, seolah-olah tidak ada apa-apa di depan mereka sama sekali, tidak seperti keluarga Raja Pedang Emas ini. Yue Bukun merasa sakit kepala untuk murid senior ini, mengetahui bahwa dia pada dasarnya keras kepala. Jika dia dipaksa untuk memberi hormat dan mengucapkan selamat tinggal kepada Wang Yuanba, dia akan mematuhi perintah gurunya saat itu, dan dia mungkin akan membalas dendam dari keluarga Wang kemudian menyebabkan lebih banyak masalah. Jadi dia berterima kasih berulang kali pada Wang Yuanba sendiri, tetapi mengabaikan sikap kasar Ling Hu Chong. Ling Hu Chong menyaksikan dengan mata dingin, dan melihat bahwa keluarga Wang memiliki kotak besar, kotak kecil,
tas besar dan tas kecil, dan ada banyak hadiah untuk Yue Lingshan. Seorang pelayan wanita datang ke kapal dan memberikan hadiah, mengatakan bahwa wanita tua itu memberikannya kepada Nona Yue untuk dimakan di jalan, dan mengatakan bahwa itu diberikan kepada gadis itu oleh nenek tertua untuk dipakai di jalan, dan nenek kedua memberikannya kepada gadis itu untuk dipakai di atas kapal. Dia memperlakukan Yue Lingshan sebagai kerabat. Yue Lingshan berterima kasih dengan gembira, dan berkata, bagaimana saya bisa memakai begitu banyak dan makan begitu banyak. Di tengah keributan itu, seorang lelaki tua dengan pakaian minim tiba-tiba melangkah ke haluan dan berteriak, "Tuan Muda Ling Hu." Ling Hu Chong melihat itu adalah pria bambu hijau, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, dan buru-buru menyapanya dan membungkuk untuk memberi hormat. Pria bambu hijau berkata, "Bibi saya memerintahkan saya untuk memberikan hadiah tipis ini kepada Tuan Muda Ling Hu." Saat dia berbicara, dia memberikan paket panjang dengan kedua tangan, dan furoshiki adalah kain biru kasar yang dicetak dengan bunga putih. Ling Hu Chong mengambilnya dengan membungkuk dan berkata, "Senior telah memberiku hadiah yang murah hati, dan murid ini membungkuk kepadaku." Dia membungkuk berkali-kali sambil berbicara. Saudara Wang Jiajun dan Wang Jiaju melihat bahwa dia sangat menghormati seorang lelaki tua dengan pakaian kasar, tetapi dia bahkan tidak melihat kakek keluarga Wang yang tak terkalahkan yang terkenal di seluruh dunia. Jadi mereka sangat marah. Pasangan Kun dan saudara-saudara dari sekolah Huasan, mereka menarik Ling Hu Chong keluar lagi dan memukulinya dengan keras untuk melampiaskan kemarahan mereka. Melihat lelaki bambu hijau itu telah menyerahkan bungkusan itu, menginjak gang dari haluan, dan hendak kembali ke pantai, kedua bersaudara itu mengedipkan mata dan meremas ke arah lelaki bambu hijau itu dari kiri dan kanan. Keduanya meluruskan bahu kiri dan kanan, dan dengan benturan ringan, lelaki tua itu tidak akan jatuh ke Luo Shui. Meskipun air dangkal di pantai tidak dapat menenggelamkannya sampai mati, hal itu sangat mengecilkan wajah Ling Hu Chong. Melihatnya, Ling Hu Chong buru-buru berteriak, "Hati-hati." Baru saja dia akan mengulurkan tangan untuk menangkap mereka berdua, dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah kehilangan semua keahliannya. Apalagi dia tidak bisa menangkap Wang saudara, bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan berguna. Dia terkejut sesaat, dan melihat bahwa Wang bersaudara telah menabrak Green Bamboo Weng. Wang Yuanba berteriak, "Tidak, dia adalah seorang pria keluarga dan bisnis di Loyang, sangat berbeda dari prajurit biasa." Kedua cucunya masih muda dan kuat, jika lelaki tua ini terbunuh dalam satu pukulan, pemerintah akan menyelidiki dan itu akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Dia sedang duduk di kabin, berbicara dengan Yue Bukun, dan dia tidak punya waktu untuk menghentikannya. Namun setelah mendengar suara bahu kedua bersaudara itu membentur Weng bambu hijau, tiba-tiba dua sosok terbang di udara, dengan dua celepuk, Wang bersaudara jatuh ke Luo Shui dari kiri dan kanan. Orang tua itu seperti kantong kulit besar yang penuh energi, Wang bersaudara menabraknya dan segera keluar. Lelaki tua itu sendiri tampaknya baik-baik saja, dan berjalan dengan gemetar dari batu loncatan ke pantai selangkah demi selangkah. Begitu Wang bersaudara jatuh ke air, tiba-tiba terjadi keributan di atas kapal, beberapa pelaut segera melompat ke air dan menyelamatkan mereka. Saat ini, musim semi terasa dingin, dan meskipun Luo Shui telah mencair, sungai masih sangat dingin. Wang bersaudara tidak tahu air, mereka sudah minum beberapa teguk air sungai, gigi mereka gemeletup karena kedinginan, dan mereka sangat malu. Wang Yuanba terheran-heran, ketika dia melihatnya, dia bahkan lebih tercengang, dia melihat bahwa keempat lengan kedua bersaudara itu semuanya terkilir di sendi bahu lengan kiri dan sendi siku lengan kanan, seperti halnya lengan yang dipatahkan keduanya pada Ling Hu Chong hari itu. Keduanya berteriak kesakitan dan mengutuk pada saat yang sama, tetapi keempat lengannya tergantung lemas di sisinya. Wang Zongqiang melihat bahwa putra kedua berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia melompat ke darat, meraih pria bambu hijau di depannya, dan menghalangi jalannya. Pria bambu hijau itu masih tertunduk dan berjalan perlahan dengan kepala tertunduk. Wang Zongqiang berteriak, "Di mana tuannya?" Datang ke rumah Loyang Wang untuk menunjukkan keahliannya. Pria bambu hijau itu terus bergerak maju seolah-olah dia tidak mendengarnya, dan berjalan perlahan ke arah Wang Zongqiang. Semua mata di perahu tertuju pada mereka berdua. Tapi melihat pria bambu hijau itu melangkah maju selangkah demi selangkah, Wang Zongqiang sedikit membuka tangannya untuk menghalangi jalan di tengah. Lambat laun keduanya semakin dekat, dan jaraknya dari 1 kaki menjadi 5 kaki, dan dari 5 kaki menjadi 3 kaki. Pria bambu hijau itu maju selangkah lagi, dan Wang Zongqiang berteriak, "Pergi!"
Raih, melihat jari-jari tangannya baru saja akan menyentuh punggung Green Bamboo Wang, tiba-tiba sosoknya yang tinggi terangkat ke udara dan terbang beberapa meter jauhnya. Di tengah seruan orang banyak, dia melakukan setengah jungkir balik di udara dan mendarat dengan mantap. Jika keduanya bergegas ke arah satu sama lain dari kejauhan, tidak mengherankan jika salah satu dari mereka terbang seperti ini ketika mereka bertabrakan. Anehnya, Wang Zongqiang berdiri diam, tetapi Wang Bambu Hijau mendekat perlahan dan tiba-tiba menjatuhkannya. Bahkan master seperti Yue Bukun dan Wang Yuanba tidak bisa melihat trik apa yang digunakan lelaki tua ini untuk membuat orang terbang sejauh beberapa zang. Ketika Wang Zongqiang jatuh, sosoknya stabil, dan dia sama sekali tidak panik. Orang yang tidak tahu seni bela diri masih mengatakan bahwa dia melompat sendiri, menunjukkan ringannya. Semua pembawa dari keluarga bertepuk tangan dan bertepuk tangan, memuji tuan kedua dari keluarga Wang atas seni bela dirinya yang luar biasa. Tapi kemudian dia melihat kulitnya berubah, dahinya berkeringat, dan lengannya terlihat lemas, jadi dia tidak berani berteriak lagi. Ketika Wang Yuanba pertama kali melihat Elf Zueng melepaskan kedua lengan cucunya dengan tenang untuk pertama kalinya, dia sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati bahwa meskipun dia sendiri memiliki kemampuan seperti ini, dia pasti sangat kuat dan mendominasi ketika dia menggunakannya. Dia tidak bisa seringan orang tua ini, dan dia pasti tidak bisa begitu cepat ketika dia melihat putranya terbang dari lengannya. Dia tidak lagi terkejut, tetapi ngeri. Bab 155. Dia tahu bahwa putra keduanya telah memperoleh ajaran seni bela dirinya yang sebenarnya. Meskipun pedang satu tangannya membuatnya tenang dan kejam, keterampilan tinju dan kakinya serta kekuatan internalnya tidak lebih lemah daripada saat dia berada di masa jayanya. Tanpa sadar, itu persendian kedua lengan dilepas, sesuatu yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Melihat putranya menderita kerugian, dia buru-buru berteriak, "Zongqiang, kemarilah." Wang Zongqiang menahan rasa sakit dan melompat ke perahu dengan semua kekuatannya. Dia meludahi kepalanya, dan mengutuk dengan marah. Orang tua yang bau ini mungkin tahu bagaimana menggunakan trik sulap. Wang Yuanba mengklik 2 kali, menghubungkan persendian putranya, dan bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu terluka di dalam?" Wang Zongqiang menggelengkan kepalanya. Wang Yuanba berpikir dalam hatinya bahwa dengan kemampuannya sendiri, dia mungkin tidak dapat menghadapi orang tua ini. Jika dia ingin Yue Bukun membantunya, akan memalukan untuk menang, jadi dia tidak menyebutkan masalah ini dan hanya melewatinya secara samar-samar. Melihat lelaki bambu hijau itu perlahan pergi, hatiku merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Berpikir, orang tua ini adalah teman Ling Huchong. Hanya karena cucunya mematahkan kedua lengan Ling Huchong, dia datang untuk mematahkan ayah dan putranya. Aku akan melakukannya, membayar hutang dengan tangan saya, dan menambahkan bunga. Saya memerintah bertengger di loyang untuk pertama kalinya, jadi saya akan jatuh ke dalam jungkir balik besar ketika saya menjadi tua. Tanda tanya. 2 keponakan, 2 tandu membawa kedua remaja yang basah kuyup itu kembali ke mansion. Wang Yuanba memandang Yue Bukun dan berkata, "Tuan Yue, apa asal-usul pria ini? Saya sudah tua dan mata saya redup, tetapi saya tidak bisa mengenali ahli ini." Yue Bukun berkata, "Conger, siapa dia?" Ling Huchong berkata, "Dia adalah manusia bambu hijau." Wang Yuanba dan Yue Bukun berkata, "Oh, bersamaan." Meskipun mereka pergi ke gang bersama hari itu, mereka tidak melihat manusia bambu hijau, dan satu-satunya Tuan Yi yang mengenal manusia bambu hijau, tidak datang untuk mengantarnya ke dermaga setelah melihatnya pergi di gerbang mansion, jadi tidak ada yang mengenalnya. Sambil menunjuk bungkusan kain biru itu, Yue Bukun bertanya, "Apa yang dia berikan padamu?" Ling Huchong menjawab, "Entahlah." Membuka bungkusan itu, sebuah kin pendek terungkap. Ada 2 tulisan segel, Yanyu, ada buklet lain dengan 5 karakter, Pure Heart and Universal Kindness Mantra, yang tertulis di sampulnya. Dada Ling Huchong terasa panas, dan dia berteriak, "Ah!" Yue Bukun menatapnya, dan bertanya, "Ada apa?" Ling Huchong berkata, "Senior ini tidak hanya memberiku yaokin, tetapi juga menyalin skor untukku." Dia membuka skor, tetapi melihat bahwa setiap halaman penuh. Zanhua Xiaokai, selain menulis melodi dalam karakter Qin, juga mencantumkan penjarian, merangkai, dan berbagai poin kunci dalam memainkan Qin secara mendetail. Ling Huchong terharu saat memikirkan senior yang begitu peduli padanya. Air mata berlinang di matanya, dan dia hampir meneteskan air mata. Wang Yuanba dan Yue Bukun melihat bahwa buku-buku dalam buklet ini memang semua tentang cara memainkan Qin.
beberapa karakter aneh di dalamnya jelas mirip dengan yang ada di Song of the Swordsman. Meskipun mereka bingung, tapi tidak ada yang perlu dikatakan. Yue Bukun berkata, Lu Zuweng yang asli ini tidak memperlihatkan wajahnya, jadi dia adalah ahli dalam seni bela diri. Conger, apakah kamu tahu dari keluarga atau faksi mana dia berasal? Dia berpikir bahwa meskipun Ling Hu Chong tahu, dia tidak akan menjawab dengan jujur, hanya saja seni bela diri orang ini terlalu tinggi. Jika Anda tidak menanyakan detailnya, Anda akan merasa tidak nyaman. Benar saja, Ling Hu Chong berkata, saya hanya belajar piano dari senior ini, tetapi saya benar-benar tidak tahu bahwa dia adalah ahli silat. Saat itu, Yue Bukun dan istrinya berpamitan dengan Wang Yuanba, Wang Bofen, dan Zhong Qiang bersaudara. Mereka melepaskan tiang mereka, dan perahu besar itu berlayar ke utara. Suasana hati Wang Yuanba suram, dan dia merasa khawatir, jangan-jangan pria bambu hijau itu akan datang untuk memprovokasi dia lagi. Setelah berlayar lebih dari 10 jam dengan perahu, semua murid sekolah Huasan mulai membicarakannya. Beberapa mengatakan bahwa seni bela diri manusia bambu hijau tidak dapat dipahami, dan beberapa, untuk menyenangkan Lin Pingzi dan Yue Lingshan, mengatakan bahwa lelaki tua itu mungkin tidak memiliki keterampilan. Lelaki tua dan miskin itu memiliki akal sehat, jadi dia melompat untuk menghindarinya. Tapi mengapa dia menurunkan persendian lengannya di udara sulit dijelaskan. Ling Hu Chong duduk di belakang, dan bukannya mendengarkan diskusi adik-adiknya, ia membolak-balik partitur piano sendirian, dan menekan senar dengan jari-jarinya sesuai petunjuk di buku. Nyonya Yue melihat perahu itu melaju sangat cepat dengan angin sepoi-sepoi, memikirkan penampilan aneh pria bambu hijau dan seni bela dirinya yang luar biasa. Pikirannya penuh dengan pikiran, dan dia berjalan ke haluan perahu untuk menikmati pemandangan. Setelah menonton sebentar, dia tiba-tiba mendengar suara suaminya berkata, apakah kamu melihat keterampilan seperti apa pria bambu hijau itu? Inilah yang ingin dia tanyakan kepada suaminya. Meskipun dia bertanya lebih dulu, Nyonya Yue tetap bertanya, kau pikir dia ahlinya apa? Yue Bukun berkata, tindakan orang tua ini aneh, dia tidak menggerakkan tangannya atau mengangkat kakinya, dan dia mengguncangkan ketiga ayah dan anak Wang menjauh darinya dengan beberapa kaki. Ini mungkin bukan seni bela diri yang layak. Dia akan sendi kedua lengan ayah dan anak Wang dibongkar, yang persis sama dengan tempat Conger diturunkan hari itu, jelas untuk membalaskan dendam Conger. Nyonya Yue mengangguk dan berkata, dia tampaknya sangat pandai melindungi Conger. Tapi sepertinya dia tidak benar-benar ingin membuat masalah dengan keluarga Jin Dao Wang. Yue Bukun menghela nafas dan berkata, saya harap masalah ini selesai, jika tidak, Tuan Wang akan terkenal sepanjang hidupnya. Saya khawatir itu mungkin tidak memberikan hasil yang baik. Setelah beberapa lama, dia berkata lagi, meskipun kita melewati saluran air, setiap orang harus hati-hati. Nyonya Yue berkata, Anda mengatakan bahwa seseorang akan menaiki perahu untuk menimbulkan masalah. Yue Bukun menggelengkan kepalanya dan berkata, kami telah disimpan dalam kegelapan. Saya masih tidak tahu apa jalan yang harus dilalui. 15 orang bertopeng adalah malam itu. Kami berada dalam terang, tetapi musuh dalam kegelapan, jadi masa depan mungkin tidak terlalu damai. Sejak dia memimpin faksi Huasan, dia belum pernah menemui kemunduran besar, tapi dalam beberapa bulan terakhir, saya merasa bahwa masa depan sangat sulit, tetapi siapa musuh dan apa rencananya, tetapi saya tidak dapat mengetahui detailnya sama sekali, karena semakin saya tidak berdaya, semakin saya sibuk. Dia dan istrinya menyuruh murid-murid mereka untuk berjaga siang dan malam, tetapi mereka memasuki sungai dengan perahu dari dekat Kabupaten Gong dan pergi ke arah timur tanpa kejutan. Semakin jauh dari Loyang, semakin nyaman perasaan semua orang, dan penjagaan mereka berangsur-angsur mengendur. Hari ini akan datang ke Kaifeng. Yue Bukun dan istrinya berbicara tentang tokoh-tokoh seni bela diri di Kaifeng Mansion dengan semua murid. Yue Bukun berkata, meskipun Kaifeng adalah ibu kota yang besar, seni bela diri tidak kuat. Orang-orang seperti Hua Lao, Hai Lao, dan Yuzong Sanying tidak memiliki seni bela diri dan prestise yang hebat. Mari kita lihat tempat-tempat menarik di Kaifeng. Ia tidak perlu mengunjungi teman, agar tidak membuat orang lain khawatir. Nyonya Yue tersenyum dan berkata, ada orang yang sangat terkenal di Kaifeng Mansion, mengapa kakak senior lupa? Yue Bukun berkata, sangat terkenal. Anda bilang itu, siapa itu? Nyonya Yue berkata sambil tersenyum, sembuhkan satu orang, bunuh satu orang. Bunuh satu orang, sembuhkan satu orang.
Menyembuhkan orang membunuh banyak orang, dan mereka tidak menghasilkan uang dan kehilangan uang. Siapa itu? Yue Bukun tersenyum, membunuh dokter terkenal, Ping Yizi, itu sangat terkenal. Tapi temperamen pria ini terlalu aneh, jadi kami pergi mengunjunginya, dan dia mungkin tidak mau untuk bertemu. Nyonya Yue berkata, ya, jika tidak, luka dalam Conger akan sulit disembuhkan, dan kami datang ke Kaifeng lagi. Anda harus meminta dokter pembunuh terkenal ini untuk melihatnya. Yue Lingshan bertanya-tanya, Bu, apa itu, dokter pembunuh terkenal? Bagaimana dia bisa menjadi dokter terkenal jika dia bisa membunuh orang? Nyonya Yue tersenyum dan berkata, Tuan Ping tua ini, dia adalah orang yang aneh di dunia seni bela diri, orang yang aneh, dia sangat ahli dalam pengobatan, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Dikatakan bahwa seserius apapun penyakit atau lukanya, selama dia mau mengobatinya, dia tidak akan pernah bisa menyembuhkannya, itu. Tapi dia memiliki temperamen yang aneh. Dia mengatakan bahwa ada banyak orang dan sedikit orang di dunia, jadi Tuhan dan Raja Yama mengetahuinya dengan baik. Jika dia menyembuhkan luka banyak orang dan lebih sedikit orang yang meninggal, tidak dapat dihindari bahwa akan ada terlalu banyak orang hidup dan terlalu sedikit orang mati. Saya minta maaf Raja Yama. Dia akan mati sendiri di masa depan setelah itu, bahkan jika Raja Yama mengabaikannya, anak hakim pasti akan mempersulitnya, dan saya khawatir hidup di dunia bawah akan sangat sulit. Semua murid tertawa ketika mendengar ini. Bersambung.